Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Saya ingin ke Wakil Ketua Umum ID, Dok. Tadi dokter mengatakan ini cukup mengerikan ya istilah kolaps. Kolaps ini maksudnya bagaimana, Dok? Apakah memang hanya standarnya petugasnya saja yang sudah kritis, jumlahnya ruangan yang nggak muat, atau mungkin secara budgeting bisa didetailin lagi nggak kolaps ini maksudnya gimana, Dok? Jadi begini, untuk penanganan COVID-19 ini kan indikatornya hanya dua, angka infeksi dan angka kematian, plus angka kesakitan. Nah, itu bisa ditanggulangi dengan promotif preventif serta kuratif. Nah, promotif preventif itu salah satunya tadi dengan vaksin, dengan PPKM darurat, kemudian dengan tracing, dengan memperketat orang masuk. Kalau promotif preventif ini berhasil, maka akan menurunkan pasien yang masuk ke rumah sakit, gitu loh. Akan menurunkan angka infeksi dan kesakitan. Nah, kalau kita bicara kuratif, berarti kita menangani orang yang sakit yang ada di rumah sakit. Nah, itu faktornya banyak sekali di rumah sakit. Nomor satu adalah SDM. SDM-nya sekarang dokter, tenaga kesehatan, itu sebagian terinfeksi. Seperti perawat, bidan, apoteker, analis, dokter itu terinfeksi. Sehingga mereka ikut dirawat. Sehingga kekurangan SDM. Yang kedua adalah masalah logistik. Oksigen, obat, itu kurang semua sampai sekarang. Pesan remdesivir nggak ada. Favipiravir nggak ada. Oksigen apalagi, kan begitu. Kemudian yang lainnya adalah bed isolasi itu sekarang sudah over. Tadi rumah sakit itu sudah melebihi dari kapasitasnya. Nah, yang terakhir di sisi lain rumah sakit juga tidak bisa apa-apa karena pembiayaan hutang pemerintah terhadap rumah sakit belum dibayarkan kepada rumah sakit. Seberapa banyak, sehingga Dok? untuk melakukan menambah bed, kebutuhan logistik dan lain-lain akhirnya terhambat. Ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kalau tidak ya bencana kemanusiaan. Belum masuk ke dalam isolasi mandiri yang tidak mendapatkan rumah sakit tanpa ada yang mengawasi. Demikian. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, Dok, ya. Begitu banyak sekali mungkin permasalahan, termasuk juga anggaran, budget, sehingga mungkin ini jadi trouble juga bagi sejumlah rumah sakit, nggak bisa memberikan yang terbaik. Belum lagi juga meskipun sudah dapat vaksinasi, tenaga kesehatan juga masih banyak yang tertular, begitu ya, Dok, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Ya, saya ingin ke Pak Kadarmanta. Tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum ID, rumah sakit itu sebetulnya saat ini sudah kolaps karena satu permasalahan fasilitas, kemudian alat kesehatan, oksigen, termasuk juga di sana di Yogyakarta kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu kita dengar ada puluhan orang yang meninggal dunia karena nggak dapat tabung oksigen. Apakah ini juga ada kaitannya dengan budgeting, kemampuan dari rumah sakit sendiri untuk menyediakan tersebut, Pak Sekda? Kalau sampai dengan hari ini, karena kami hampir setiap sore itu kita kontak dengan rumah sakit, belum ada yang menyampaikan berkaitan dengan dana. Jadi yang selama ini dikeluhkan oleh rumah sakit itu adalah nakes yang banyak karena harus melayani banyak sekali pasien, kemudian mereka kelelahan, dan ada juga yang justru ikut terkonfirmasi positif COVID ini. Kemudian kekurangan obat juga belum ada keluhan di Yogyakarta, tetapi kalau oksigen memang sudah ada keluhan seperti tadi saya sampaikan. Dan yang mengeluh dan terjadi kehabisan memang baru terjadi di Sarjito saja. Yang lain sampai dengan hari ini tidak pernah ada pembicaraan bahwa ada kekurangan oksigen, walaupun mereka selalu menyampaikan menipis, tetapi karena setiap hari oksigen itu di drop ke daerah istimewa Yogyakarta, akhirnya masih bisa terpenuhi, terutama yang tabung-tabung itu dari Jawa Tengah, dari Klaten juga mendapatkan, dan dari Jakarta kita juga dapatkan. Jadi itu kalau kondisi di Jogja. Kalau soal kolaps saya tidak tahu persis istilah kolaps itu seperti apa, tetapi kalau kepenuhan atau daya tampung memang sampai saat ini daya tampung rumah sakit itu sudah penuh. Oke, baik. Sekarang saya ingin kembali. Kami akhirnya memilih untuk membuka shelter-shelter dan mensortir mereka yang sudah ada di rumah sakit dan sudah baik, kita pindahkan ke shelter. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Dr. Slamet Budiarto. Dok,
Anda tahu tidak di mana saja mungkin di Indonesia rumah sakitnya yang sudah bisa dinyatakan rumah sakit ini sudah kolaps? Apakah seluruh rumah sakit ini wajar dikatakan kolaps atau hanya mungkin beberapa persen saja, Dok? Jadi begini, kita kembali ke definisi kolaps. Nggak usah terlalu jauh, Mbak. Kita di DKI Jakarta lah, Jabodetabek ya. Jabodetabek silahkan TV One datang ke UGD. Kalau pada kondisi normal, UGD itu paling jumlahnya sekitar 6 sampai 7 orang yang dirawat di situ. Tapi kalau sudah di UGD udah ada velvet, tergeletak di mana-mana, itu harus disimpulkan bahwa artinya si pasien ini tidak bisa terlayani dengan secara normal. Artinya dia di UGD tadi, di Selasar tadi. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan, mungkin kita nggak usah menggunakan kalimat kolaps ya, tapi kalimat overload. Jadi rumah sakit sudah overload gitu loh, untuk menangani pasien. Kenapa? Karena pasien yang datang melebihi bed yang disediakan oleh rumah sakit. Yang kedua, tenaga kesehatan rumah sakit juga sudah mengalami terinfeksi, kemudian dia ada yang isolasi mandiri, ada yang dirawat, sehingga ini yang menyebabkan rumah sakit tadi ya terseok-seok lah. Mungkin kalau untuk operasional dengan pelayanan yang minimal masih bisa, tapi konsekuensinya tadi kalau sampai oksigen tidak ada ya kematian. Kemudian obat juga kita kosong. Seperti itu. Dok, ini kan tadi disampaikan juga banyak sekali tenaga medis yang juga terinfeksi oleh COVID-19 ini. Padahal kan di awal tenaga medis ini sudah pasti menjaga protokol kesehatan, menggunakan APD lengkap, kemudian juga sudah mendapatkan vaksin. Sebetulnya apa masalahnya, Dok, sampai bisa itu tetap terjadi, Dok? Ya, masalah utama adalah adanya virus mutasi baru yang dinamakan varian Delta. Sekitar 80-an% virus yang beredar ini varian Delta yang berasal dari India. Kenapa? Karena kegagalan kita dalam melakukan promotif preventif, yaitu menjaga gerbang orang WNI atau WNA yang masuk ke Indonesia. Mungkin tidak ketat atau bagaimana, tidak tahu. Yang penting varian Delta ini KTP-nya bukan Indonesia gitu loh, Mbak, dari luar negeri. Nah, varian Delta ini itu sangat infeksius sekali dan sangat mematikan. Mbak ambil contoh, pada saat di bulan November, Desember, Januari, Februari baru meledak tertinggi, itu hanya mencapai 14.000, butuh waktu 4 bulan. Yang sekarang varian Delta hanya butuh waktu 2-3 minggu sudah terjadi, sudah sampai berapa tadi? 27.000 kasus. Dan rumah sakit jauh lebih overload daripada sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus ini sangat ganas. Dan kita sekarang seperti bulan Maret, April, tergagap-gagap lah. Baik, nah langkahnya seharusnya bagaimana, Dok, ke depan kalau menurut Anda? PPKM darurat sudah dilakukan, kemudian juga mungkin masyarakat juga, sebagian masih ada memang masyarakat yang terpaksa harus keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Anda melihat akan seperti apa, Dok? Kita berusaha survive untuk melawan varian Delta ini. Tapi nanti dijawab ya, Dok ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.